Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini berjudul Singham 3 yang telah rilis pada tahun 2017 lalu. Dibintangi aktor favorit Mimin Surya sebagai DCP Durai Singham, Shruti Hasal sebagai Vidya, Anushka Sethi sebagai Kavya, Thakur Anop Singh sebagai Vital, dan Sarat Saneksa sebagai Madhusudana Reddy. Film ini menceritakan tentang aksi seorang polisi India yang mengungkap kasus pembunuhan ketua komisaris serta kasus pelanggaran hukum di negaranya. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Cerita bermula ketika hukum dan ketertiban di Andhra Pradesh terganggu, komisaris yang datang untuk memperbaikinya malah dibunuh. Motif pembunuhan belum terungkap. Kasus pembunuhan tersebut sedang dibahas di forum. Menteri Dalam Negeri Satya Narayana mengusulkan untuk memanggil DCP Durai Singham dari Kesatuan Polisi Tamil Nadu untuk menyelesaikan kasus pembunuhan yang lama tertunda, dan usulan tersebut diterima. Lanjut cerita, dalam perjalanannya ke Andhra Pradesh, dia diserang oleh orang-orang Madhusudana Reddy di stasiun kereta, hingga adegan satu lawan banyak pun terjadi. Singkat cerita, Singham mengalahkan mereka semua. Kemudian dia bergabung dengan kesatuan polisi di bawah CBI. Sementara itu, seorang jurnalis bernama Vidya melihatnya dan langsung mengikutinya. Namun, Singham tak menghiraukannya. Singham menyelidiki kasus ini secara diam-diam. Dia pun menyembunyikan status pernikahannya dengan mengatakan dia sudah bercerai untuk mengamankan keluarganya. Singham mengetahui bahwa yang menyerangnya adalah Beni Selva. Dia adalah bagian dari geng Reddy. Madhusudana Reddy adalah ketua geng dan seorang pengusaha yang mengatur kota Visakhapatnam dengan mengendalikan pelabuhan. Dia bebas melakukan kejahatan karena mendapat dukungan dari Ram Prasad, Menteri Penerbangan Sipil Pusat. Tanpa persetujuan Reddy, kontainer tidak bisa keluar masuk dari pelabuhan Visakhapatnam. Reddy bekerja sama dengan Vital Prasad. Vital Prasad merupakan seorang pengusaha di Australia. Dia mengimpor semua sisa besi di Australia untuk 4 pabrik baja di India. Namun dia tidak khawatir karena dia adalah anaknya Ram Prasad. Lanjut cerita, Singham mulai menyelidiki kasus pembunuhan komisaris. Dia ingin menemui asisten komisaris Krishna Raj yang mengusut kasus ini. Namun dia sedang cuti. Dia selalu pergi ke Royal Casino setiap malam untuk minum minuman keras. Singham menyamar sebagai orang biasa. Lalu pada malam hari, Singham pergi ke Royal Casino menemui komisaris Krishna Raj dan mencari waktu yang tepat untuk menyelidiki. Keesokan harinya, Kavya, istri Singham, datang menemuinya di kantor polisi. Dia pura-pura tidak mengenalnya dan meminta dia menyelidiki kasus yang terjadi di kantornya. Padahal dia hanya rindu suaminya dan mengarang cerita. Scene pun berlanjut. Ketika Singham sedang berada di mall, dia melihat orang-orang Reddy memaksa seseorang pengusaha dan istrinya untuk memberikan 4 kontainernya kepada Reddy. Dia berpura-pura berada di pihak Reddy dan meminta pengusaha itu untuk tanda tangan. Sementara itu, Vidya sedang mengikuti Singham, melihatnya dan mengira Singham bersekongkol dengan Reddy. Namun, karena orang-orang Reddy melecehkan istri pengusaha tersebut, Singham marah hingga adegan satu lawan banyak pun terjadi. Singham berusaha meyakinkan pengusaha tersebut untuk menandatangani kontrak. Dia berjanji untuk mengembalikannya, namun mencari waktu yang tepat. Pengusaha itu menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut. Lanjut cerita, Reddy bingung. Bukannya Singham ada di pihaknya, tapi mengapa dia memukuli anak buahnya? Dia lalu mengutus asistennya segera memanggil Singham. Singham menolak menemui Reddy dengan alasan takut ada yang tahu kalau dia ada di pihaknya. Keesokan harinya, Singham datang ke kantor sang istri dan berpura-pura menyelidiki kasus di sana. Tiba-tiba Vidya, si jurnalis itu datang. Dia menyamar sebagai siswa IPS dan berharap untuk menulis cerita tentang kehidupan Singham. Dia mengikuti Singham untuk belajar dan menjadi pelayan polisi. Singham pun percaya dan mengizinkannya. Sementara itu, Singham diam-diam ditelepon istrinya.
Dia meminta untuk bertemu dengannya sebentar di ruang 406. Segera, Singam diam-diam menemuinya di ruang 406. Mereka pun melepas rindu bersama. Setelah selesai bercengkrama, kebetulan Inspektur Subu menuju ke ruang 406. Dia pun melihat Singam bersama wanita yang lapor waktu itu. Di perjalanan kembali ke kantor, Subu menegur Singam yang telah diam-diam menemui seorang wanita. Akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya bahwa wanita yang ditemuinya adalah istrinya. Karena dia sedang menyelidiki kasus pembunuhan, dia merahasiakan status keluarganya untuk melindunginya. Tak lama mereka sampai. Kepala polisi keracunan obat yang dia beli dari warung. Singam langsung menyuruh anak buahnya menyelidiki tentang obat itu. Alhasil, obat yang dia minum adalah obat kadaluarsa yang berasal dari Australia. Penyelidikan pun dimulai. Hasilnya, seorang bernama Prabakar, anggota geng Reddy lah pemasoknya. Karena pelakunya adalah Prabakar, salah satu geng Reddy, Singam memerintahkan agar menyelidiki lebih lanjut secara diam-diam. Lanjut cerita, Singam dan anggota polisi pergi ke rumah komisaris untuk mencari tahu kronologis kejadian pembunuhan. Istri komisaris yang bernama Yulia berkata bahwa setelah asisten komisaris Krisnaraj menelpon, dia langsung pergi dan tidak kembali lagi. Namun Singam berkata bahwa Krisnaraj mengklaim dirinya tidak pernah menelpon waktu itu. Singam menunjukkan foto kepala sekolah kepada Yulia, namun dia tidak mengenalinya. Lalu Singam memanggil anak komisaris untuk bersaksi. Tapi Yulia melarangnya dan mengusir mereka pergi dengan kasar. Lanjut cerita, Singam mencari kebenarannya. Dia menyuruh anggotanya untuk mencari hackers tahanan. Hackers tersebut disuruh membobol jaringan telepon dengan imbalan akan dibebaskan dalam waktu 2 bulan. Hacker pun berhasil membobol jaringan tersebut dan ternyata benar. Di waktu kejadian, wakil komisaris benar-benar menelpon ketua komisaris dan data tersebut dihapus setelah 12 jam. Karena dalam investigasi ada 4 orang yang terlibat, Singam menyuruh hacker untuk mencari data 3 orang lainnya yang tersambung di jaringan tersebut. Lanjut cerita, Singam dan anggota polisi pergi ke Zumbar untuk bertemu Selva, orang yang telah mengganggunya di hari pertama dia bertugas. Selva berkata bahwa dia tidak terlibat dalam pembunuhan ketua komisaris, namun dia tahu siapa pelakunya. Karena Singam tidak mempercayainya, dia dan tim segera menggeledah rumah Selva. Mereka menemukan bukti senjata yang disembunyikan di dalam beras persembahan serta sejumlah uang dalam koper. Dengan panik, anak buah Selva menelpon Vital untuk meminta bantuan. Vital langsung memberitahu Reddy agar segera menghentikan Singam. Reddy pun menelpon Singam dan melarangnya bertanya soal senjata dan uang. Itu adalah uang hawala dari Australia. Sehingga Singam pun menyuruh semua anggota polisi dan menunda penyelidikan. Dan di sini Reddy pun sudah sadar bahwa Singam hanya memata-matai dirinya. Vidya berkhianat dan menyebarkan foto Singam dengan Selva dan memberitahu kepada media bahwa Singam diam-diam berada di pihak Reddy. Mengetahui berita itu, menteri memanggil Singam dan menyuruhnya segera menyelesaikan kericuhan ini. Lalu dia segera menangkap semua penjahat yang berhubungan dengan pembunuh komisaris dalam waktu semalam. Pak Menteri memperingatkan Singam untuk jangan menangkap Reddy terlebih dahulu sebelum mengetahui motif pembunuhannya. Di sisi lain, Vida yang melihatnya sadar bahwa yang ditulisnya itu tidak benar dan berusaha menghentikan percetakan koran berita salah tersebut. Akibatnya, Vidya diperiksa dan terkena denda. Singa mencari tahu tentang orang yang menemui komisaris 3 kali yang telah dihapus dari daftar tamu. Ternyata dia adalah Malaya, seorang guru sekolah setempat. Dia memberitahu Singam bahwa serangan asap beracun dari tempat pembuangan sampah terdekat telah menewaskan 32 siswanya, termasuk cucunya sendiri. Dia sudah melapor ke polisian, namun 15 hari kemudian, media melapor bahwa siswa meninggal karena keracunan makanan. Mengetahui itu, Singam dan anggota polisi memeriksa TKP. Singam menyadari bahwa Ramakrishna bermaksud membongkar pembuangan sampah media dan limbah elektronik secara ilegal.
Sampah tersebut diimpor oleh pemilik Visa Scrap, Rajeev Krishna, dengan imbalan pengiriman potongan logam gratis ke perusahaan baja di Australia. Malaya membenarkan bahwa Reddy lah yang mengotorisasi bisnis ini di India. Dia membunuh Ramakrishna yang berusaha menggagalkan operasinya. Aktivitas Reddy dan Rajeev diawasi oleh pengusaha baja kaya, Vital Prasad, dan mendapat dukungan penuh dari ayahnya, Menteri Serikat Pekerja Ram Prasad. Segera, Singa memeriksa kontainer di pelabuhan milik Reddy. Ketika dibuka, ternyata isinya limbah besi dan limbah medis. Kedatangannya membuatnya diserang oleh orang-orang Reddy, hingga adegan satu lawan banyak pun tak terelakkan. Di sisi lain, guru yang akan menjadi saksi pembunuhan komisaris itu dikejar Raffi, anak buah Reddy. Dia sempat menelepon Singham untuk meminta bantuan. Sayangnya Singham terlambat. Malaya sudah terbunuh. Semenit kemudian, Vital menelpon Singham dengan nomor rahasia dan mengancamnya. Jika dia meneruskan penyelidikan tersebut, semua anggota keluarganya akan mati dibunuh. Keesokan harinya, Singham dan kelompok polisi menangkap Raffi untuk jadi saksi kejahatan Reddy. Setelah itu, mereka langsung menuju ke rumah Reddy dan mendapatkan bukti senjata yang digunakan untuk membunuh komisaris. Reddy pun dibawa ke pengadilan dan dipenjara. Lanjut cerita, Singham pergi ke Australia bersama istrinya dalam perjalanan pribadi sekaligus untuk mencari barang bukti. Dan singkat cerita, Singham mendatangi Vital dan berpura-pura hendak bekerja sama dengannya. Vital mempercayai Singham, sehingga Singham leluasa mencari barang bukti. Karena ketahuan, Singham pun segera kembali ke India. Sesampainya di India, dia terkejut. Reddy dan orang-orangnya keluar dari penjara dengan jaminan 8 pengacara. Reddy membayar 3 orang untuk mengaku bahwa mereka lah yang telah membunuh komisaris dengan alasan komisaris telah melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu istri mereka dan membenarkan pembunuhan itu sebagai balas dendam. Karena Reddy mengarang cerita, Singham pun dipecat dari CBI. Singham tak putus asa, dia lalu menemui menteri. Dia menghilangkan diri dari polisi Tamil Nadu dan menjadi polisi Adara. Menteri pun menyetujuinya. Singham dengan garang membunuh semua anak buah Reddy. Setelah itu, Singham mempersilahkan Subha menembak mati Reddy sebagai balasan atas terbunuhnya putri Subha akibat asap limbah di samping sekolah. Sebelum Singham melanjutkan aksinya, dia mendatangi Yulia dan melapor kalau dia telah berhasil membunuh Reddy beserta anteknya, sehingga anak Yulia kini bisa bersekolah dengan aman. Lalu, Singham melanjutkan kasus limbah besi dan limbah medis dari Australia. Singham mengundang pers dan memperlihatkan bukti kontainer milik Reddy yang berisi limbah tersebut. Lalu Singham meminta Vital segera datang ke kantornya. Jika tidak, Singham akan membongkar seluruh kejahatan Vital. Singkat cerita, sampailah Vital di kantor Singham. Singham memarahi Vital, tapi dia juga memberikan kesempatan agar Vital bertaubat. Juga menghentikan pengiriman limbah Australia yang merugikan itu. Sayangnya Vital tidak berubah, dia malah menyuruh Shiva, pembunuh bayaran, untuk menghabisi Singham. Vidya menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia pun memutuskan untuk memperbaikinya dan berencana memata-matai Vital. Dia mendatangi kantor Vital. Tapi Vital tahu kalau Vidya berada di pihak Singham. Vidya dihajar habis-habisan oleh Vital. Merasa ada yang tidak beres, teman Vidya menelpon Singham dan meminta bantuan. Singham pun segera menelpon Vital. Vital memberi teka-teki untuk memberitahu keberadaan Vidya. Jika terlambat, Vital akan membunuhnya. Sehingga Singham pun segera mencari keberadaan Vidya. Singkat cerita, Vidya berhasil ditemukan dan diselamatkan.
Serangan masih berlanjut. Anak buah Vital menyamar sebagai anak sekolah dan memasang bom di kantor polisi. Selain itu, mobil Singham diserang anak buah Shiva hingga menyebabkan satu polisi meninggal. Shiva berhasil ditangkap Singham. Sayangnya, bom telah menewaskan 4 polisi. Tahu bahwa Vital tidak berubah, Singham menyerahkan 435 perjanjian ilegal untuk menyeretnya ke jalur hukum. Shiva mau menjadi saksi dan mengungkap bahwa jaksa dan kolektor dari Tuticorin ada di pihak Vital. Vital kini resmi menjadi buronan. Vital berusaha melarikan diri menuju Australia. Sayangnya saat Singham hendak menangkapnya di Bandara Andhra Pradesh, Singham dipersulit. Tapi dia berhasil menyelinap ke dalam dan menghentikan pesawat. Singham dicegah polisi setempat beserta petugas bandara. Setelah melalui perdebatan panjang, Singham pun akhirnya diperbolehkan masuk dan menangkap Vital. Saat Vital hendak ditenggelamkan, dia berhasil lolos dan memasuki hutan. Sehingga pertarungan 1 lawan 1 pun tak terelakkan. Singkat cerita, Singham berhasil menghabisi Vital. Singham kemudian mengajukan berkas kasus tersebut ke Menteri Dalam Negeri, dan hal tersebut berhasil. Dengan begitu, Singham dan istri bisa berkumpul kembali. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.